Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواتي وأخواتي fillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan pelajaran mengkaji bahasa Arab yang setiap hari Senin dan Kamis kita adakan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yashfa' wa min nafsi la yasba' wa min du'ai la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang tidak merasa puas dan dari doa yang tidak didengar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Ikhwati wa akhwati fillah, ya beberapa latihan telah rekan-rekan kerjakan ya. Untuk tugas latihan tanggal 15 kemarin ada 10 ya peserta yang telah mengirimkan jawabannya ke kami ya selaku panitia. Jadi ada 5 orang yang absen tidak mengirimkan lembar jawaban latihan ya. Wallahi mungkin kesibukannya atau gimana ya. Ala kulli hal, dari yang 10 ini Masya Allah ya, sebagian besar mumtaz ya, 99% lah. 99% mumtaz ya, jawabannya betul semua ya. Cuman ada beberapa catatan dari ya ikhwan 1 orang ya. Ini ada yang belum dikerjakan. Jadi di bagian apa ini ya, untuk mengisi, untuk merangkai kalimat, dan di bagian akhwat dari kelompok akhwat ada 1 orang yang masih kurang ya, masih minus sedikit lah, sedikit minusnya. Ala kulli hal, secara umum alhamdulillah 90% mereka telah bisa menguasai materi ya, sudah bisa mencerna materi-materi yang telah Ustadz sampaikan ya. Alhamdulillah, ini sebagai istilahnya parameter ya, parameter keberhasilan dari rekan-rekan yang telah mengikuti kajian bahasa Arab beberapa hari belakang ini.
Marilah untuk selanjutnya kita lanjutkan acara kajian belajar bahasa Arab pada malam hari ini. Ustadz kita Falehi falyatafaddal mashkur. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar sahabat muslim dan muslimah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan mempelajari bahasa Arab ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan umatnya yang berusaha meniti jalannya sampai hari kiamat. Sebelum saya sampaikan materi, saya akan buka sedikit dengan kisah Ibnu Hazm. Ya. Ibnu Hazm rahimahullah adalah ulama Andalus, ya, Spanyol, yang terkenal dengan kepandaian, kecerdasannya, dan kedalaman ilmunya. Ya. Ibnu Hazm sampai saat ini pun namanya masih disebut ketika kita terutama membaca fikih. Ya, apalagi fikih muqaran, yaitu perbandingan antara mazhab. Insya Allah dalam kitab-kitab itu akan kita temui Ibnu Hazm rahimahullah. Ya. Karena kebesaran ilmunya, kemudian kepandaiannya ketika meneliti masalah. Ya. Tapi tahukah bagaimana kisah Ibnu Hazm menjadi ulama? Dan ini subhanallah motivasi bagi kita semua, bahwa Ibnu Hazm ini dahulu tinggal di Andalus dan ayahnya seorang menteri, jadi seorang pejabat. Kemudian kehidupannya mewah, ya, berkecukupan, dan tidak terlalu banyak mengetahui ilmu agama. Sampai di usianya sekitar 27 tahun. Ya. Beliau datang ke sebuah masjid untuk melaksanakan sholat jenazah. Ya. Dan saat itu mungkin waktunya waktu zuhur. Kemudian Ibnu Hazm langsung duduk ketika masuk masjid. Kemudian ada seorang yang berbicara kepadanya. Berdirilah, sholat dulu tahiyatul masjid. Maka dia berdiri. Ya, jadi menurut dia bahwa ternyata masuk masjid itu harus sholat tahiyatul masjid. Dan memang sebagian ulama menyebutkan bahwa itu adalah wajib. Kemudian sholatlah. Setelah selesai mengantar jenazah, dia kembali lagi ke masjid. Dan saat itu waktunya adalah ba'da asar. Dengan pedenya Ibnu Hazm masuk ke masjid, kemudian sholat. Padahal kita tahu bahwa ada larangan sholat setelah ba'da asar. Kemudian ketika mau sholat, maka diperingatkan oleh seseorang, duduk, jangan sholat, tidak ada sholat setelah sholat asar. Akhirnya, setelah kejadian itu, dia pulang dan merasa sedih. Kok begini? Saya tidak ngerti apa-apa. Karena dia ayahnya seorang menteri, ya. Artinya seorang pejabat, kemudian maka dia meminta dicarikan seorang yang bisa mengajarkan agama kepada dia. Maka ditunjukkanlah kepada seorang syekh besar, ahli fikih, dan dari situlah Ibnu Hazm belajar fikih, ya, kemudian terus belajar sampai namanya saat ini Ibnu Hazm ini adalah pentolan, ya, petinggi istilahnya mazhab Zahiriyah, ya. Padahal baru memulai belajar agama ini dari usia 27 tahun, ya. Karena itu tidak ada kata terlambat bagi kita, ya. Apalagi misalkan saat ini kita baru memulai mempelajari bahasa Arab, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat luas kasih sayangnya, rahmatnya kepada para hambanya.
Oke, baik, sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita ya. Dan saat ini kita sudah memasuki ya yang ke-11 ya. Kemudian pelajaran yang ke-31, dan pelajaran yang ke-31 atau pokok bahasan yang ke-11 ini bertemakan Finnadi Ar-Riyadi ya. Finnadi Ar-Riyadi artinya di gelanggang olahraga ya. Jadi dalam percakapan yang akan kita bahas malam ini percakapan terjadi di sebuah gelanggang olahraga ya, atau tempat melaksanakan olahraga ya. Percakapan ini terjadi di antara dua orang ya, dan dua-duanya wanita. Yang pertama adalah dia seorang petugas ya, atau penunggu ya, yang melayani para pengunjung yang datang untuk berolahraga. Dan biasanya orang ini menanyakan data-data orang-orang yang akan melaksanakan olahraga di tempat tersebut. Sedangkan orang kedua ya, nah orang pertama disebut dalam percakapan ini adalah al-musyrifah ya. Musyrifah ini penanggung jawab ya, atau pengelola yang mengelola gedung olahraga tersebut ya. Dan bisa diartikan juga apa, ya petugas yang menunggu gedung olahraga tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-bint ya. Al-bint ini, bin itu kan bintu, anak perempuan, dan bisa juga diartikan sebagai pelajar wanita atau siswi ya. Di mana pelajar ini datang ke tempat tersebut bersama temannya ya. Kemudian karena mereka berdua akan berolahraga, maka sang penanggung jawab ataupun petugas yang mengurus urusan gedung ini meminta data-data atau informasi yang akan dimasukkan sebagai data ya, database, apakah pelanggan ataupun member atau hanya sekedar berkunjung saat itu saja. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan baca percakapannya dan akan sekalian saya terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini percakapan dimulai dari al-musyrifah, yaitu pengelola gedung. Beliau bertanya kepada siswi yang datang berdua ya, hal anti talibah? Dia berkata, apakah engkau seorang pelajar? Maka dijawab oleh anak wanita tersebut, na'am, ana talibah. Ya, betul, saya seorang pelajar. Kemudian wanita tersebut melanjutkan bertanya lagi, wahal sadiqatuki talibah ya. Di musyrifah ini bertanya tentang teman yang diajaknya. Nah, jadi ini yang melaksanakan percakapan ya, siswi tadi, kemudian ini teman yang diajaknya. Jadi berdua. Sedangkan musyrifah menanyakan tentang wanita ini. Nah, ya, ditanyakan, apakah temanmu pelajar juga? Ya. Jadi di sini wahal sadiqatuki talibah, sadiqah teman ya. Sadiqah ini teman. Karena perempuan sadiqah ya, sadiqah. Tapi kalau laki-laki sadiqun. Jadi sadiq ini adalah teman. Kalau kita dulu awal-awal tinggal di negeri Arab, karena Indonesia itu mukanya, perawakannya lebih dekat ke Cina, dan mereka menganggap kita itu bukan muslim. Makanya mereka menyebut kita sadik gitu ya. Bukan akhi, bukan. Tapi sadik kenapa teman?
bisa karena mereka takut bahwa kita bukan muslim dan menyebut saudara kepada orang kafir itu dilarang, ya. Tidak boleh menjadikan sahabat seorang kafir, tapi menjadikan teman boleh-boleh saja. Dijawab oleh siswi tadi, ya, pelajar tadi. La hiya mumarridah. Oh, temanku bukan pelajar, tetapi dia mumarridah. Mumarridah ini adalah seorang petugas kesehatan atau perawat kesehatan, ya. Jadi kita suster, ya. Mumarridah ini orang yang melayani orang-orang yang sakit, karena diambil dari kata marido atau marodo. Dan mumarid yaitu orang yang melayani orang-orang yang sakit. Kemudian ditanya lagi, ya, ma lu'batuki. Lu'bah itu adalah permainan, ya. Tetapi karena konteksnya di dalam gedung olahraga, maka kita artikan apa jenis olahragamu, apa permainan olahragamu yang akan kamu lakukan di tempat ini, ya. Lu'bah pada mainan, ya. Yal'ab, ya. Tadi petugas tadi menanyakan, sebenarnya olahragamu apa yang akan kau lakukan di tempat ini, ya. Kemudian siswi tadi menjawab, ana al'abu al-qurata ta'irah, ya. Saya al'abu, ya. Saya akan bermain al-qura at-ta'irah. Qura at-ta'irah itu adalah bola voli, ya. Kemudian lanjut ditanya, wa ma lu'batuha, ya. Kata petugas tadi bertanya tentang wanita ini, apa olahraga yang akan dilakukan temanmu, ya. Olahraga apa yang akan dilakukan oleh temanmu, ya. Kan kemarin haknya kembali itu kepemilikan, ya. Lu'bah, permainannya, ya. Ini merupakan kepemilikan atau sifat untuk suster ini, ya. Ditanya oleh petugas tadi, sedangkan temanmu akan bermain apa? Kemudian dijawab, hiya tal'abu quratas sallah, ya. Hiya karena dia perempuan, kemudian tal'abu. Kalau tadi al-abu karena ana, ya, saya yang berbicara, al-abu, saya akan bermain. Tal'abu karena dia orang ketiga yang sedang kita bicarakan, ya. Hiya tal'abu quratas sallah. Dia akan bermain bola basket, ya. Quratas sallah itu bola basket, ya. Kemudian dilanjutkan, Musyrifah, aina suratuki, mana fotomu, ya. Jadi ini ceritanya si petugas ini ingin mendata orang-orang yang akan bermain ataupun berolahraga di tempatnya, ya. Maka saat itu ditanya, ya, apalagi ini kan zamannya zaman dulu, ya. Ditanya untuk data-data itu diminta untuk mengumpulkan foto, ya. Dia bertanya, aina suratuki. Surah ini adalah pada asalnya artinya gambar, tapi yang dimaksud adalah pas foto untuk mengisi data-data di gedung olahraga tersebut. Kemudian hadhihi surati, ya. Hadhihi kembali ke foto, ya, karena surah itu adalah muannas, maka memakai, ya, kata tunjuk untuk perempuan, hadhihi. Kemudian dilanjutkan wa aina suratuha, ya. Terus mana foto temanmu, ya. Kemudian dijawab lagi hadhihi suratuha. Lihat haknya kembali kepada temannya, ya, seorang pelayan kesehatan, ya. Kemudian dijawab petugas tadi mengucapkan terima kasih kepada siswi tadi. Syukron. Kemudian siswi tadi menjawab,
Terima kasih sama-sama. Nah, ini adalah gambaran secara umum dari percakapan yang dilakukan oleh mereka berdua ya. Dan insya Allah seperti biasa kita akan membaca percakapan ini sebagai latihan agar lidah kita semakin fasih mengucapkan bahasa Arab ya, kemudian melatih kepercayaan diri kita ketika mengucapkan kalimat-kalimat dengan bahasa Arab. Boleh nanti diikuti ya seperti biasa. Hal anti talibah? Hal anti talibah? Naam, ana talibah. Na'am, ana talibah. Wa hal sadiqatuki talibah? Hal La, hiya mumarridah. Iya mumarridah. Ma lu'batuki? Lu'batuki. Lu'batuki. Ainnya dimatikan ya. Lu'batuki. Lu'batuki. Ana al'abu kuratat ta'irah. Ana Boleh langsung disambung ya. Al-abu dengan kura atau dipisahkan seperti misalkan ana al-abu al-qurratat ta'irah. Boleh seperti itu. Atau kalau sudah terbiasa ana al-abul qurrata ta'irah. Ya. Gimana enaknya? Ana al-abul qurratat ta'irah. Ya. Kemudian wa ma lu'batuha? Hiya tal'abu qurratas sallah. Hiya tal'abu qurratas sallah. Aina suratuki? Aina suratuki. Hadhihi surati. Hadhihi surati. Wa aina suratiha? Wa aina suratuha? suratuha. Hadhihi suratuha. Syukran. Afwan. Kelihatannya semua sudah bisa mengikuti dan paham ya tentang apa-apa yang disampaikan di dalam percakapan tersebut ya, karena mengingat waktu semakin berjalan, saya akan langsung membahas beberapa masalah penting di dalam pokok bahasan kita saat ini ya. Ini masih berkaitan dengan mu'annas dan muzakkar ya. Bentuk kata dalam bahasa Arab ya. Ini terus berkaitan. Okay. Kemudian masih berkaitan juga dengan kata tunjuk. Tadi ada hadza dan hadhihi ya. Hadhihi surah. Tadi disebutkan hadhihi surah. Hadhihi surati ya. Kemudian ada hubungannya dengan sifat. Seperti tadi mumarridah. Mumarridah kalau laki-laki mumarrid saja. Kalau pelayan atau suster laki-laki mumarrid, karena dia perempuan mumarridah ya. Nama al-musyrifah juga, al-musyrifah karena tadi penanggung jawabnya seorang ibu, seorang perempuan. Tapi kalau penanggung jawabnya atau petugasnya seorang laki-laki, maka dia musyrif ya. Makanya mungkin orang-orang yang punya anaknya di pesantren tahu, kenal musyrifnya siapa. Itu penanggung jawabnya ya. Kemudian masih berkaitan dengan kata ganti ya. Kata ganti tadi ada hiya tal'ab ya. Dia akan bermain bola basket, hiya ya. Dan berkaitan dengan kata ganti kepemilikan ya. Jadi jangan sampai dilupakan nih hal-hal yang telah kita pelajari karena akan terus berkaitan. Dan yang baru nih
di sini saya akan perjelas tentang kata ganti kepemilikan, karena di sini ada beberapa percakapan secara jelas dan diulang-ulang ya materinya. Seperti yang pertama ini. Ya. Hal sadiqatuki qalibah ya. Di sini ada kata sadiqah dan dhamir kepemilikan yaitu huruf kaf dan dibacaki karena perempuan ya. Nah, sadiqatuki pada asalnya sadiqatun ya. Teman. Ya, ditambah anti. Temanmu. Jadi si petugas menanyakan, teman kamu ya. Teman kamu juga seorang pelajar. Jadi teman dan kamu. Kamunya seorang perempuan. Ketika digabungkan akan menghasilkan seperti ini. Ya. Shadiqatun ini kan tak marbutah ya. Tapi ketika bersambung dengan domir muttasil, kata ganti kepemilikan, maka taknya terbuka. Kalau ini marbutah ya. Tak marbutah ini adalah tak yang tertutup ya, bulat ya. Tapi ketika bersambung dia akan terbuka kembali karena di sini ada huruf kaf sebagai domir muttasil, domir yang bersambung yang menunjukkan kepemilikan, maka taknya terbuka kembali menjadi shadiqatuki ya. Artinya atau teman perempuanmu. Apakah teman perempuanmu seorang pelajar juga? Ya. Nah, ini bahasan kita saat ini yang memperjelas materi kemarin ya tentang kata ganti kepemilikan. Temanmu, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga temanmu. Mu-nya di situ sebagai akhiran. Sodikoh itu teman ya. Kemudian teman kamunya itu anti ya. Tapi ketika disatukan kamunya dihilangkan kafnya menjadi mu saja, temanmu gitu ya. Nah, gambaran permisalannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kata malu'batuki. Jadi olahraga atau permainanmu apa? Olahragamu itu apa? Olahragamu yang akan kamu lakukan di sini itu olahraganya apa? Nah, pada asalnya berasal dari dua unsur yaitu lu'bah dan anti. Ya, lu'bah permainan, anti kamu. Permainanmu jadinya. Ya. Kamunya disingkat jadi mu saja dalam bahasa Indonesia. Jadi lu'batuki. Permainanmu, olahragamu. Jadi olahragamu apa? Atau kamu kalau kita terjemahkan secara bahasa kita, kamu mau main olahraga apa di sini? Tapi dalam bahasa Arab itu semua disingkat ya. Jadi memang bahasa Arab itu bahasa yang iktisad itu ya. Jadi disingkat-singkat tetapi maknanya tetap dan itu resmi gitu ya. Lu'bah tambah anti menjadi lu'batuki. Ya. Atau yang diajak bicaranya anta menjadi lu'batuka. Atau ini pun menjadi anta menjadi shadiqatuka ya, teman perempuanmu gitu. Tapi ininya fathah kalau objeknya yang diajak bicara adalah anta. Kemudian selanjutnya suratun ya, di sini ada aina suratuki. Ya. Di percakapan di sini ya. Mana fotomu? Ya. Karena dia akan memasukkan data foto-foto ini ke dalam buku atau ke dalam sistem administrasi olahraga tersebut. Maka ditanya aina suratuk? Suratuki terdiri dari
dua unsur juga, ya. Surah dengan anti. Foto dengan kamu disingkat menjadi mana fotomu. Dalam bahasa Arab juga suratuki, ya. Antanya diganti, antinya menjadi ki, ya. Tapi kalau di sini anta, maka menjadi ka. Aina suratuka. Ya, karena sekarang pembahasannya perempuan, kita memakai anti dan ki, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ya, siswi tadi menjawab, hadhihi surati. Ya, ini fotoku. Ya. Surati ini berasal dari dua unsur juga, surah dan ana. Jadi foto dan saya. Ini foto saya atau foto dan aku. Kalau kita terjemahkan, ini fotoku, gitu ya. A-nya dibuang, maka disatukan. Jadi surati dalam bahasa Arab, karena ini disingkat menjadi ya, ya, kepemilikan. Jadinya bisa disebutkan atau dikategorikan ya nisbah, seperti apa yang kita pelajari di awal kelas kita, gitu ya. Surati, jadi foto saya, gitu ya. Tapi domirnya anak, ya. Tapi kalau misalnya ini diganti pakai anti tadi ini, suratuki, ya. Pakai anta menjadi suratuka, ya. Atau yang terakhir di sini. Nah, kelihatan ya di sini ya. Suratuha, ketika musyrifahnya menanya, mana foto temanmu, ya. Maka suratuha terdiri dari dua unsur juga. Suratun dan hiya, ya. Foto dan dia. Foto dia. Fotonya, ya. Maka disingkat menjadi suratuha, ya. Suratuha itu kembali kepada ini nih, orang ini nih. Nah, kata pengelola gedung tadi, si ibu bilang, mana foto temanmu? Kata si bint, kata siswi tadi, hadihi suratuha. Ini fotonya, ya. Haknya kembali ke orang ini, sebagaimana telah kita jelaskan di pelajaran sebelumnya, ya. Saya ulang nih. Nah, sudah kita pelajari di sini. Ini kepemilikan semua. Tadi kalau laki-laki jadi ka nih. Tapi karena tadi perempuan menjadi antinya berubah menjadi ki, ya. Kemudian hiya menjadi ha, suratuha, kemudian suratuki, sedangkan ana roti. Seperti dicontoh, contoh kita menjadi kitabi. Sama, surati, ya. Seperti itu. Kita lanjut. Okay. Nah, hal yang perlu diketahui satu lagi di dalam pelajaran ini adalah ada kata kerja, ya, di dalam bahasa Arab. Kata kerja, dan kata kerja di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada kata kerja yang lampau, ya, atau ada yang kata kerja disebutnya al-fi'lul madi. Fi'il madi itu adalah bentuk lampau dari kata kerja. Mudhari adalah yang sedang terjadi atau akan terjadi, ya. Contohnya seperti apa? Masih dalam tadi percakapan tadi ada. Kan tadi kita sedang membahas lu'bah. Lu'bah itu permainan, ya. Lu'bah ini berasal dari kata kerja asalnya. La'iba, bermain. Tapi itu bentuknya lampau. La'iba, dia telah bermain, ya. Kemudian ini domirnya kembali ke huwa, ya. Sedangkan bentuk kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi menjadi yal'abu. Kalau ini diartikan la'iba, huwa la'iba, dia sudah bermain. Misalkan
huwa la'iba kuratal qadam. Dia sudah bermain sepak bola. Tapi kalau ini, yang ini sedang atau baru akan terjadi. Huwa yal'abu kuratal qadam. Dia sedang bermain sepak bola. Atau huwa yal'abu kuratal qadam ghadan. Dia akan bermain bola esok hari. Ya. Dan ini semua kembalinya kemana? Ke domir. Ke domirnya dulu. Dilihat. Subjeknya siapa? Ya. Subjeknya siapa? Ini main, yal'abu, dia akan bermain. Kemudian yang selanjutnya, anta. Ya. Kalau subjeknya atau pelakunya anta, maka bentuk kata kerja lampaunya la'ibda. La'ibda kuratal qadam, ya, atau kuratat ta'irah. La'ibda artinya engkau sudah bermain bola voli. Nah, kemudian kita ganti dengan fi'il mudhari, yaitu sedang terjadi atau akan terjadi. Abu, ya. Anta tal'abu kuratat ta'irah. Engkau sedang bermain bola voli. Atau anta tal'abu kuratal qadam ghadan. Engkau akan bermain voli esok hari. Ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya, kalau domirnya atau subjeknya dikembalikan ke domir ana. Ya. Ana. Maka fi'il madinya seperti apa? La'ibtu kuratat ta'irah. Ya, aku telah bermain. Tu-nya di sini, ya. Tu-nya di sini itu sebagai perwakilan dari ana. Kemudian ta juga perwakilan dari anta, ya. Kemudian huwa itu diwakili dengan 3 huruf ini saja, tidak mendapatkan tambahan lain. Kalau hanya 3 huruf berarti itu kembali ke huwa. Ya. Dan ini tadi la'ibtu, huruf ta-nya kembali ke diwakili oleh 1 huruf, yaitu ini maknanya saya sudah bermain bola voli. Ya. Kemudian yang akan terjadi atau sedang terjadinya seperti apa? Al-abu. Huruf A-nya dicomot dari sini. Ya, alifnya diambil. Disambungkan dengan ini sehingga lamnya jadi mati. Al-abu. Ana al-abu kuratat ta'irah. Saya sedang bermain bola voli. Atau ana al-abu kuratat ta'irah ghadan. Saya akan bermain bola voli esok hari. Nah, yang harus diperhatikan bahwa lihat semua tertuju kepada domir, ya. Subjeknya, pelakunya siapa dulu gitu. Kemudian perbedaan fi'il madi dan mudhari, ya, lampau dengan yang terjadi, ya. Kalau fi'il madi itu, ya, yang berubahnya itu belakangnya. Lihat, ya. Ini tu nempel di bagian belakang, tak nempel di bagian belakang. Ya, kalau ini kan sudah diwakili pokoknya dengan huruf 3 ini berarti huwa. Ini sudah insya Allah kaidah yang tetap, gitu, ya. Tapi fi'il mudhari yang berubah adalah depannya. Tal'abu, kemudian tal'abu. Anta, taknya menjadi tal'abu. Sedangkan alif di sini menjadi al-abu. Ya. Membedakan nanti merubah-rubah, lihat yang berubah itu depannya atau belakangnya. Kalau belakangnya berarti itu fi'il madi. Fa'altu, fa'alti. Jadi
Kalau la'ibtu, aku sudah bermain. Kalau la'ibti berarti anti sudah bermain. Ya. Anta sudah bermain. Kemudian saya lanjutkan. Sama juga dengan hanya berbeda-beda hurufnya saja, ya, perubahannya beda-beda dikit. Nah, kembali ke subjeknya, domirnya, pelakunya siapa dulu, gitu ya. Pelakunya hiya. Kalau tadi huwa la'iba, kalau hiya ditambah ta yang sukun, yang mati di sini. La'ibat. Makanya nanti, subhanallah ya, kalau sudah paham, melihat bacaan Quran, ya, atau hadis, tahu ini pelakunya laki-laki atau perempuan. Ini dikenali salah satunya, ya, dengan ini, dengan huruf ta ini. Ya. Kemudian kalau mudhari'nya seperti apa? Ini menjadi tal'abu. Kok sama dengan anta? Gitu ya. Tal'abu, ya, nanti yang akan membedakan adalah konteks kalimat. Ya. Konteks kalimatnya harus dipelajari dulu atau harus ditentukan ini tal'abu ini kepada anta atau kepada hiya, gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan berjalan sesuai dengan arahan dari kita. Makanya ini saya hanya penerangan sederhana saja supaya ada gambaran, ya. Anti la'ibti, ya. La'ibti. Kemudian selanjutnya tal'abin, ya, mudhari'nya. Jadi anti tal'abina kuratat ta'irah. Anti, atau saya sedang mengajak ngobrol seorang perempuan namanya Fatimah. Anti Fatimah, engkau Fatimah sedang bermain bola voli. Ya. Kalau ini, engkau Fatimah sudah bermain bola voli. Tapi kalau ini sedang, ya, atau akan terjadi. Anti Fatimah tal'abina kuratas sallah godan. Wahai Fatimah, engkau akan bermain bola voli esok hari. Nanti ini, file ini saya bagikan juga ke admin, nanti di admin nanti dikirimkan ke grup, ya, agar semua dapat mendapatkan faidah dari rumusan ini. Kemudian anak, kalau anak sama saja, laki-laki perempuan sama, ya. La'ibtu, saya sudah bermain. Al-abu, saya akan bermain atau sedang bermain. Nah, ini yang kita bahas dalam pokok bahasan ini. Dan tidak semuanya. Ternyata yang kita bahas itu anti, kemudian huwa, dan anak saja. Kalau melihat pokok bahasan yang sedang kita pelajari. Oleh karena itu, yang lainnya diabaikan. Kita sedang merujuk kepada kitab silabus ataupun muqarrar yang kita pilih, yaitu jilid 1 di pelajaran ke-31 dan pokok bahasan yang 11, ya. Saya sebutkan ini agar nanti persiapan, karena ini harus dihafal nanti ke depannya, ya. Kemudian, nah, ini gambaran secara utuhnya. Ya. Lihat. Dan ini nanti dihafal. Nggak perlu dihafal juga kalau memang sudah paham maknanya, ini akan langsung secara otomatis kita tahu. Kenapa disebut misalkan dalam Al-Quran ro'au. Ro'au itu kan ro'a, tapi di situ ada huruf wawunya, berarti itu untuk jamak, ya. Ataupun tadi ada ta'nya, berarti pelakunya adalah perempuan, ya. Dan hal-hal yang lainnya di sini, domirnya tetap yang sudah saya sampaikan, ini 14, ya. Kemudian nanti berpengaruh, tergantung tadi saya sebutkan subjeknya. Kalau subjeknya huwa, nanti fi'ilnya mengikuti fa'ala, 3 huruf tadi, ya. Kemudian kalau huma, ini berubah lagi, ya. Ini fi'il mudhari'nya. Nah, ini bukan untuk dipelajari sekarang, tapi saya akan bagikan nanti melalui admin, ya.
Oke, kita kembali ke buku kitab kita ya. Dan ini insya Allah mudah-mudahan menjadi gambaran sehingga kita lebih mudah mempelajari pelajaran yang sedang kita baca ini. Kita akan kembali ke buku pelajaran kita ya. Oke. Kita akan masuk ke latihan 1. Sudah siap ya insya Allah latihannya, dan seperti metodenya seperti kemarin, berurutan sesuai dengan absen yang ada di layar kaca sini. Di sini perintahnya ajib ya. Ini ajib dengan hamzah bukan dengan ain. Bukan ajib ya. Ajib itu kan ajaba ya. Ajib na'am, jawablah dengan na'am ya. Mustakhdiman huwa au hiya, dan dengan menggunakan huwa atau hiya seperti kama fil misal ini, seperti dua contoh berikut. Pertama, hal Ahmad mudarris? Na'am, huwa mudarris. Jadi Ahmadnya dicoret nih, diganti dengan domir. Ini kenapa ada lagi, kan sudah dibahas. Iya, karena ini latihan. Melunakkan lidah kita dan terbiasa kepekaan kita terhadap perubahan-perubahan. Oh, Ahmad ini ternyata muzakkar, diganti dengan kata ganti orang ketiga menjadi huwa. Ya. Kemudian di sini Zainab. Nah, Zainab ini kan nama perempuan. Ya. Zainabnya dicoret menjadi iya. Silahkan nomor 1 dan 2 sekaligus ya, karena untuk mempercepat. Dimulai dari Ibu Agita ya, silahkan Bu. Hal Abdullah Amabi? Nomor 3 dan 4. Ustadz Andunisi. Ya, Hasan. Nomor 4-nya. Hal al-Hakibah jadidah. Ya. Apa namanya? Naam. Nah. Hiya jadidah. Iya betul. Iya. Hiya jadidah. Iya, hiya jadidah. Oke. Al-Hakibah tahu kan maknanya? Al-Hakibah Tas ya kalau maksudnya. Tas ya. Al-Hakibah itu tas. Ya, makanya ragu tadi ini kayaknya bukan orang gitu. Iya. Nah, ini catatan penting ya. Jadi hiya, huwa itu bukan untuk orang saja, bukan untuk yang berakal saja, bahkan benda seperti mobil. Misalkan mobil siapa itu? Liman hadhihi sayyara? Hiya li. Jadi mobil ini milikku ya. Jadi seperti itu Pak Alan, barakallahu fiik, sudah sesuai. Kemudian nanti tambahan bahasa Arab itu tidak jauh-jauh dengan hukum tajwid. Ketika ada di sini, di sini ada lam mati ya, hal. Kemudian bertemu dengan huruf mati lagi. Maka itu dibaca kasroh kalau disambungkan. Halil ustadzu ya. Kemudian juga halil haqibatu. Ya, ini tambahan, insya Allah nanti itu akan bisa dipelajari secara alami ya, selama kita terus-terus rajin membaca bahasa Arab ya. Oke, selanjutnya silahkan Ibu Bambang ya.
Silakan Bu. Hal masrifah Pakistani? Naam. Hiya Pakistani. Maaf, ini bukan perempuan ya, musrif Bu ya. Oh, musrif. Kalau Ibu tadi betul bacanya, tadi musrifah ya. Kalau musrifah ia menjadi hiya. Jadi jawaban itu sebenarnya benar tadi. Cuman kita kembali ke kitab, ini musrif Bu ya. Musrif itu tadi, kalau tadi yang di percakapan musrifah, betul, jawabannya hiya. Dan Ibu tadi menyebutkan hiya sudah tepat ya. Jadi jawaban lisan sudah tepat. Tapi kita kembali ke soal yang ada di dalam buku. Halil musyrifu Pakistani. Jadi kalau musyrifah tadi penanggung jawabnya adalah ibu-ibu, perempuan. Kalau musyrif ini laki-laki. Coba diulang, silakan. Baik, Ustaz. Hal musrifu Pakistani? Naam. Huwa Pakistani. Ya, ahsan. Betul. Sudah tambah satu lagi nomor 6, Bu. Hal tilmidah? Naam. Tidak. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi sudah tepat seperti itu, Bu ya. Jadi kalau ada kurang-kurang tadi misalkan musrif dan musrifah itu insya Allah semakin kita baca, insya Allah lidah kita akan semakin terbiasa. Ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Kemudian selanjutnya, Bu Ela ya, silakan Bu. Hal mudarris Tunis? Tunisi. Oh ya. Tunisi. Huwa Tunisi. Ya. Hal taba'u. Lupa lagi Ustaz. Hal tawabi'u. Hal tawabi'u Nigeria? Naam. Hiya Nigeria. Ya, Nigeria. barakallahu fiik. Ya, sudah tepat. Karena ini tawabi itu seperti saya sebutkan ini jamak ya. Perangkolnya sudah lebih dari 3. Kalau satu tabi ya, tapi kalau 3 dan kalau jamak menjadi mu'anas makanya dengan Nigeria dan diganti dengan hiya ya. Alhamdulillah jawabannya benar ya. Kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Dil kama fil misala ini. Seperti 2 contoh berikut ini. Di sini contohnya ana talib. Saya seorang pelajar ya. Kemudian di sini ada hiya. Nah, berarti yang dirubah adalah talibnya karena tadi subjeknya adalah hiya sekarang. Hiya kan perempuan maka menjadi talibah. Oke. Begitu pula di sini profesinya atau sifatnya dari talibah ke mumaridhah. Nah, sekarang melanjutkan ya. Mumaridhah ya. Nomor 1 silahkan langsung dengan nomor 2 ya. Bu Fahmi. Pak Fahmi ya, Nur Fauzi. Silakan Pak. Anti mumarido. Ya. Terus nomor 2-nya. Anti musyrifah. Oke, ahsan, barakallahu fiik ya. Jadi ingat dari mulai sekarang sudah mulai perhatian ya. Kan subjeknya siapa? Jadi semua akan kembali ke dia. Kalau dia laki-laki, artinya akan laki-laki. Kalau perempuan, akan perempuan. Barakallahu fiik ya, sudah benar. Kemudian selanjutnya Bu Fitria. Silakan nomor 3 dan 4. Huwa musyrif. Ya. Ahsanti. Kemudian nomor 4. Musyrif. Tetap ya. Tidak berubah. Karena musyrif itu profesi ya, bukan fiil. Coba diulang. Ana musyrifah.
Ya, karena ibu sekarang mewakili diri ibu sendiri, ana musyrifah. Ibu seorang perempuan, ya. Kalau tadi huwa seorang laki-laki, huwa musyrif. Sekarang ibu mewakili diri ibu sendiri, ana, karena ana itu bisa dua ya. Kalau saya menyebut ana, berarti ana musyrif, karena saya laki-laki. Tapi ibu mewakili diri ibu sendiri, ana musyrifah. Saya seorang penanggung jawab atau petugas. Ya, Bu Uli ya. Bu Uli bersama kita. Oke, nomor 5. Karena tanggung ya, satu ya. Saya aja yang jawab. Ana talib, ya. Saya seorang pelajar. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Istabdil kama fil misalaini, ya. Ingat, sahabat muslim dan muslimah, ketika saya menyebutkan perintah di sini, kalau memang nggak bisa dihafal, kasih catatan di bukunya. Agar nanti ketika datang perintah atau soal seperti itu sudah tahu ya. Istabdil itu gantilah ya. Istabdil kama fil misalaini. Misalaini itu dua contoh, karena contohnya di sini ada dua ya. Oke. Ana al-abu kuratal qadam. Nah, ini yang saya bahas tadi tentang fiil mudhari ya. Ketika misalkan ana menjadi al-abu, anta menjadi tal'abu, hiya menjadi tal'abu ya. Dan huwa menjadi yal'abu. Walaupun baru disinggung sedikit di sini, tapi saya sampaikan tadi materi sebagai pembukaan agar kita terbayang ya bahwa seperti itu nanti kita akan belajar ya. Nah, di sini contohnya ana al-abu kuratal qadam. Saya akan bermain atau sedang bermain sepak bola ya. Kemudian dirubah menjadi kuratas salah. Nih, ana al-abu kuratas salah. Ya. Saya sedang bermain basket. Kemudian sekarang diganti huwa yal'abu. Ya. Yal'abu kuratas salah. Ya. Nah, ini maksud materi yang saya sampaikan tadi. Walaupun di sini hanya disinggung hanya sedikit sekali. Silahkan selanjutnya bersama kita menjawab latihan, Bu. Atau kita lanjut ke Bu Widi. Bu Widi silahkan. Bersatu dan dua. Nomor 1 dan 2. Ya, Bu ya. Oh ya. Saya perempuan. Teman. Anak al-abu kuratas salah. Satu Dari sini. Ini kan yang terakhir. Huwa. Ini tinggal diganti ini aja, Bu. Tunggu. Saya, kok yang saya lihat beda ya? Iya, tunggu. Cantumkan, karena memang bahasanya belum ke sana. Dan dia cantumkan perubahannya. Iya tal'ab. Oh, iya tal'abu. Oke, silahkan. Iya tal'abu kuratas salah. Oke. Tambah satu lagi. Kurota. Oh, hiya. Ya. Hiya tal'abu kuratal ma. Ya. Oke, baik. Sudah, itu sudah cukup ya. Kalau yang pertama kuratas salah apa? Bola basket. Kemudian kuratal ma ada kan bola air ya. Jadi tetap subjeknya hiya. Maka dia tetap tal'abu, yang diganti hanya kuratalnya saja. Barakallahu fiik, sudah sesuai. Silakan selanjutnya Bu Yasmin. Silakan Bu.
Suaranya tidak terdengar ya. Bu Qurratal Ma. Iya. Oke, silakan. Maaf diulang. Anta tal'abu Qurratal Ma. Oke, baik. Terus yang keempatnya? Hiya tal'abu Qurratal Qadam. Enggak, tetap anta. Anta tal'abu Qurratal Qadam. Ya. Oke, baik. Sudah sesuai ya. Barakallahu fiik. Jadi gini, maksud dari latihan ini tuh menguji konsentrasi dan kepekaan kita. Ya. Mana sih yang harus dirubah? Dan ini adalah olahraga otak gitu. Dan nanti ketika sudah paham bahasa Arab, bibir kita akan cepat menentukan ya. Karena otak kita berjalan. Jadi yang diganti itu mana gitu ya. Jadi mungkin sederhana. Cuma ganti-ganti ini saja, tapi memang ini sulit ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Ini Ibu Zakia ya. Ibu Zakia langsung aja nomor latihan selanjutnya ya, karena ini saya lagi yang jawab. Ana al-abu qurratal qadam. Saya bermain sepak bola ya. Saya sedang bermain sepak bola. Oke, Bu Zakia, latihan kedua, istabdil kama fil misala ini. Rubahlah, gantilah seperti dua contoh berikut ini. Hadihi surati. Hadihi surati. Sekarang, ya. Nah, berubah kan? Hadihi suratuha. Karena kembalinya ke ya. Ya. Kemudian, di contoh selanjutnya, hadihi surahnya yang dirubah. Surah menjadi kurah. Hadihi kuratuha. Oke. Nah, sekarang silakan nomor satunya Bu Zakia. Hadhihi sadiqatuha. Ya, ahsan. Kemudian Anti. Hazihi sadiqatuha. nah, yang diganti itu ininya nih ke anti. Kan? Sodikohnya jadi teman kamu gitu. Teman kamu anti, teman kamu Fatimah. Gitu. Hadhihi hazihi sodiqotuki. Nah, santi barakallahu fik ya. Jadi, nah subhanallah ini sebenarnya sudah paham dari tadi, cuman karena nih kita memang membiasakan latihan itu agar berlatih cepat. Dan saya yakin semua paham ya. Tapi beradu kecepatan ini yang menjadi nilai tambah. Oke. Jadi sudah sesuai Bu Zakia ya. Jadi diganti antinya karena anti diganti dengan huruf kaf ya yang dikasrohkan. Hadhihi sodiqotuki ya. Kemudian selanjutnya dari awal ya. Bu Agita lagi. Hazihi suratuki. Iya, sampai. Yang 4. Ana surati. Nah, kurang tepat. Jadi bukan. Coba diperbaiki. Tadi anu apa sih? Pemilikan. Jadi suratun ya. Ana diganti dengan surati ya. kan ya? Ya, surati ya. Nah, tadi kan saya contohkan kitabi dan surati ya. Jadi fokus di ininya. Domirnya kemana ya? Jadi sudah benar tadi yang pertama hadis suratuki, kemudian hadhihi surati ya. Ini adalah foto saya. Barakallahu fiik ya. Sudah sesuai. Sedangkan ini latihan ketiga dikerjakan di rumah ya, seperti biasa ya. Kemudian
silahkan sekarang tadribat. Yang ke satu, takallam ajri al-hiwar al-ati. Jadi, berbicaralah. Lakukan percakapan berikut ini. Ya. Di sini, sebentar. Oke. Ini perkenalan ya. Coba. Di sini ismi disebutkan namanya, kemudian bertanya dan dijawab sendiri. Atau silahkan nomor 1 Pak Alan ya, Pak Alan. Sudah ngerti nggak? Siap. Ya. Saya paham ya. Jadi memperkenalkan diri Ya. dan Ismi Alan. Wa anta? oke, dijawab. Jawab lagi nggak apa-apa. Ini kan sedang berhayal kita. Ana Alan. Wa anta, wa anta, ana, atau ismi juga boleh, ya. Ismi Alan. Oh iya. Boleh. Misalkan kan Pak Alan bertanya, memperkenalkan diri. Ismi Alan. Wa anta, kemudian seakan-akan bertanya kepada saya, ana Muhammad. Boleh seperti itu. Oh iya. Ismi Muhammad, itu boleh. Ya. Ismi Muhammad. Atau ana Muhammad pun boleh dalam percakapan bahasa Arab. Itu resmi, ya. Bahasa resmi. Oke. Selanjutnya. Bu Bambang, ya. Silakan. Hal anti tolibah? Naam, ana tolibah. Oke, ahsanti. Ya, sudah sesuai ya. Jadi, boleh ini diganti-ganti sesuai keinginan kita. Bertanyanya kepada siapa, boleh talib, boleh talibah. Yang penting jawabannya ketika kita menyebutkan talibah lagi dijawabnya sudah sesuai. Barakallahu fiik. Kemudian, Bu Bambang mau satu lagi? Ma lu'batuk. Bolehkah atau ki atau yang tadi aja? Ma lu'batuki. Malu batuki. Ya, artinya sudah paham? Belum Ustaz. Oh ya, maaf. Jadi lu'bah itu tadi saya sebutkan sebagaimana di percakapan. Apa permainanmu? Kalau tadi kan konteksnya ya. Coba. Nah, sekarang sudah paham artinya? Silahkan jawab. Malu batuki. Berarti ana. Ini permainan ya Ustaz ya? Iya. Ngarang aja Ustaz ya? Ya boleh. Tapi tadi berkaitan dengan fi'il mudhari. Ana berarti ana al-ab. Ya. Kalau anta tal'ab. Ana al-abul quratat to'iroh. Oh iya, Masya Allah ya. Oke. Ibu Bambang, saya bermain bola voli ya. Jadi pertanyaan memang gini, salah satu syarat untuk bisa menjawab pertanyaan bisa menjawab adalah harus paham tentang soal dulu ya. Soalnya dulu dipelajari, baru kita akan tahu jawabannya. Oke, barakallahu fiik ya. Kemudian selanjutnya Bu Ela ya. Bu Ela silakan. Aina suratuki? Hadhihi surati. Oke, barakallahu fiik ya, sudah tepat. Jadi yang menjadi pertanyaan kan surahnya. Kemudian karena surah itu adalah mu'annas, dijawab dengan kata tunjuk untuk mu'annas, untuk perempuan dengan hadhihi ya. Dan tadi merubah anti ini kan dengan ini fotoku menjadi hadhihi surati ya. Barakallahu fiik. Ini latihan di rumah. Kemudian ini juga latihan di rumah.
Kemudian mungkin di sini ada terakhir ya. Oke. Alhamdulillah pelajaran ke-11 atau pokok bahasan ke-11 ini pelajari ya dari awal sampai akhir. Kemudian latihan-latihannya telah kita jawab ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian menjadi pahala sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa khususnya untuk saya pribadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang baik dan benar. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan ya Ustadz. Barangkali ada di antara kita, di antara peserta yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Saya mau tanya boleh? Silakan, Pak. Ya, tapi mungkin ini apa? Enggak, ini aja. Tadi kan Ustadz bilang di dalam kata apa? Misal dalam dialog Nah, al-abu itu kan sudah terkandung anak ya, gitu ya? Iya, iya. Tapi pertanyaan itu kenapa apakah dia tuh apa al-abu saja udah cukup atau dia memang kebiasaan di sana kalau dia bahasa itu anak al-abu gitu? Oh iya, oke. Nah itu ya. Maksudnya diulang-ulang gitu kan memang atau gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Oke, baik. Baik, ini pertanyaan sangat bagus ya. Pada asalnya kita hidup di berbicara ya secara langsung dengan orang Arab cukup dengan al-abu. Tetapi ketika disebutkan ana al-ab ini sebagai penekanan saja. Dan saya maksudkan di sini ya di awal-awal agar nyambung karena kebanyakan kita belum bisa membedakan antara al-abu, tal-abu, apalagi ketika misalkan tal-abu itu ada dua domir yang sama. Ya. Iya, tal-abu, anta tal-abu juga. Nah, ini harus kembali kepada konteks. Makanya ketika misalkan saya menyebutkan tal-abu saja tanpa ditemani misalkan hiya, bisa jadi orang yang berbelajar memahami itu anta. Nah, adapun kalau menjawab langsung al-abu, silahkan boleh-boleh saja. Ya. Mada tal'ab, al-abu kuratal qadam. Ya. Apa yang akan kau mainkan? Saya akan bermain sepak bola. Itu sudah cukup dan sebuah kalimat yang sempurna. Adapun memang saya sengaja tadi, terutama dari ketika presentasi, saya cantumkan hiya, saya ulang-ulang, agar semua yang mendengar paham gitu ya, terutama orang-orang yang baru kali ini belajar bahasa Arab agar nyambung ke subjeknya gitu ya. Wallahu a'lam begitu Pak Alan. Baik, syukron, terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pak Tony sebelum ini saya sedikit. Ya. Jadi mulai ya dari sekarang menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Jadi baik misalkan berterima kasih, jazakallah itu sudah jelas itu doa ya yang diajarkan Nabi. Atau syukran, ya. Kemudian dijawab dengan afwan juga seperti itu. Atau dengan kata-kata lain, barakallahu fikum, ya. Agar apa? Agar kita terbiasa, ya, melafadzkan kalimat-kalimat bahasa Arab ya. Mungkin itu Pak Tony, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya, teman-teman semua, akhi wa ukhti, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat dan akan menambah lagi kosakata dan pengetahuan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Ya.
Demikian apa yang bisa kita ikuti bersama pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup acara pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.